setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Julukannya sekarang ini sebagai guru para pemikir pendiri republik gitu. Atau bapak kos paling bahaya lah. Aku nunggu, sialan. Aku nunggu lama kali. Oke, teman-teman, kembali lagi di Podcastro. Kemarin kita sudah membahas Tirto Adi Suryo, bagaimana perannya beliau dalam pers nasional, termasuk juga membangun media yang dibangun sendiri oleh Bumi Putra dan memantik kesadaran nasional waktu itu. Nah, kali ini kita akan membahas satu sosok penting lain, yaitu Host Cokro Aminoto. Apa itu host? Host Cokro Aminoto. Host itu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kepanjangannya ternyata itu ya. Tapi kan lebih yang dikenal memang populer, host gitu aja. Host Cokro Aminoto. Siapa Bung Cokro Aminoto, Bung? Nah, kalau kita tilik dari biografinya, Host Cokro Aminoto ini adalah seorang bangsawan di Ponorogo ya, yang lahir pada 1982 kayak gitu, abad 18 penghabisan. Oke. Akhir abad 18 ya. Ya. Siapa saja angkatan Cokro Aminoto di akhir abad 18 ini? Dia seangkatan dengan Kartini, Agus Salim. Oke, Agus Salim. Termasuk juga Tirto ya. Tirto dan di bagian paling akhir abad 18 itu ada Tan Malaka. Tan Malaka. Oh, berarti mereka seangkatan ya, antara Tirto, Cokro Aminoto, kemudian Kartini juga ya. Ya, memang akhir abad 18 itu cukup menarik karena kalau kita lihat ini ya, corak pergerakan itu tidak lagi hanya perlawanan yang bentuknya perlawanan fisik bersenjata itu, tapi perlawanan dalam bidang lain gitu, melalui hal-hal lain kayak pers ya, yang kemarin kita bahas dengan cukup panjang gitu. Bisa dibilang apa ya, ilmu pengetahuan itu sudah dimiliki dan itu kan beriringan dengan kesadaran politik dari orang-orang yang melawan. Benar. Jadi usaha untuk memunculkan kesadaran ya, kesadaran untuk merdeka itu mulai marak gitu. Mulai marak akhir abad 18. Ya. Nah, kalau kita ngomong Cokro Aminoto itu kan selalu dihubungkan dengan Sarekat Islam. Iya, betul. Sarekat Islam. Sebelum kita jauh ke Cokro Aminoto, Sarekat Islam ini apa sebetulnya, Bung? Kok sangat penting gitu ya, kalau kita baca sejarah ya? Iya. Sarekat Islam ini kan kepanjangannya Sarekat Islam kepanjangannya. Jadi kalau kita membaca sejarah gitu, Sarekat Islam lahir pada 1909. Oh, oke. Awal abad 19 ya? Awal abad 19. Kalau kita merunut sejarah, Sarekat Islam ini sebenarnya ada organisasi pergerakan yang mendahulinya. Oke. Yang itu nyambung dengan kiprah Tirto yang kita bahas minggu lalu. Oke. Oh ya, Serikat Priai. Serikat Priai kan dibentuk oleh Tirto pada tahun 1900. Ada yang menyebut 1902, ada yang menyebut 1906 gitu. Yang jelas sebelum Sarekat Islam. Oke, ya. Dan kemudian Sarekat Priai yang dikomandoi oleh Tirto ini kan berubah ketika dia sowan ke salah satu pengusaha batik di Solo, kayak gitu, Samanhudi ya. Berubah menjadi Sarekat Dagang Islam, SDI. Okay, itu pada tahun 1909 lah ya, kurang lebih kira-kira. Oke. Dan SI ini lahir setahun setelah Budi Utomo. Lahir setahun setelah Budi Utomo. Iya. Jadi kalau kita termasuk awal berarti ya? Iya. Kita kronologikan gitu. Sarekat Priai dulu, kemudian Budi Utomo, baru kemudian SDI yang kemudian selanjutnya menjadi SI. Oke. Nah, kabarnya Cokro Aminoto itu pernah mengkritik Budi Utomo, ya kan? Budi Utomo karena dianggap terlalu eksklusif isinya adalah para pelajar dan bangsawan.
Nah, SI sendiri memang bukan diisi oleh bangsawan, Bung? Ya, di awal terbentuknya SI memang diisi oleh kaum priai bangsawan ya. Oh ya, karena Sarekat Priai awalnya tadi Iya, ya. Sarekat Priai juga awalnya kan. Tapi di kemudian hari setelah dipimpin oleh Cokroaminoto, SI kemudian membuka selebar-lebarnya organisasi pergerakan tersebut diisi oleh seluruh masyarakat pribumi ya, kita menyebutnya pada zaman itu ya. Karena Indonesia belum terbentuk, Belum ada. Nah, sehingga itu menjadi organisasi milik bersama. Oke. Ya, mungkin ya ini hanya asumsi dan saya belum mencari tahu lebih jauh, tapi mungkin kritik Cokro kepada Budi Utomo itu mungkin karena Sarekat Islam sendiri itu sudah pernah punya pengalaman menjadi perserikatan yang eksklusif, isinya priai yang dibentuk oleh Tirto tadi itu. Awalnya priai, kemudian hanya pengusaha kan, serikat dagang itu, dan sekarang menjadi lebih besar umum gitu ya. Tapi memang di satu sisi nggak bisa dipungkiri ya Bung ya, orang-orang yang terlibat dalam gerakan awal-awal adalah orang-orang yang memiliki kesadaran politik. Oke. Dan mereka yang punya kesadaran politik rata adalah yang mengenyam pendidikan. Sementara yang bisa mengenyam pendidikan adalah kaum bangsawan. Ya, begitu. Anak pejabat, anak bupati, termasuk di Budi Utomo kan, karena Budi Utomo itu dibentuk oleh pelajar di sekolah kedokteran Stovia. Gitu. Oke, sebelum masuk terlalu jauh ke pikiran-pikiran Cokro, Bung. Tadi kan disebut bahwa memang awal-awal kemerdekaan atau pergerakan awal kesadaran politik itu selalu dimiliki oleh bangsawan karena mereka yang punya akses pendidikan. Cokro ini bangsawan bukan, Bung? Dia juga bangsawan. Cokro ini kan gelarnya yang kemudian dihapus sama dia gitu. Hampir sama dengan Tirto. Jadi ada RM, Raden Mas. Raden Mas Cokroaminoto. Berarti dia anak pejabat? Dia anak pejabat. Ayahnya itu asisten bupati di Magetan. Kemudian kakeknya adalah seorang bupati di Ponorogo. Wow. Tapi kemudian Cokro menentang feodalisme, tidak sepakat dengan feodalisme. Makanya dia melepas bangsawanannya itu ya. Bangsawanannya. Oke. Yang itu misalkan bisa ditandai ya dari dia mencari makan itu dengan ya usahanya sendiri, dia nggak bergantung pada yang berdagang itu. Iya, warisan keluarganya. Ya. Cokro sendiri itu tinggalnya di mana, Bang? Di masa kecilnya dia di Ponorogo. Tapi kemudian setelah menikah kemudian dia memilih untuk pindah ke Surabaya. Surabaya yang kita kenal Gang Peneleh itu ya. Rumah Peneleh itu peninggalan host Cokroaminoto. Oke, kalau gitu kita sekarang masuk ke kiprah ya. Kiprah dari Cokroaminoto. Di SI sendiri kenapa Cokro itu sangat-sangat seperti apa ya? Tokoh yang tidak mungkin dilewatkan gitu dalam Sarekat Islam. Karena masa kejayaan SI, Sarekat Islam, itu pemimpinnya adalah Cokroaminoto. Begitu. Kalau kita misalkan runut itu sejak berdiri masih dipimpin oleh Haji Saman Hudi ya, pada tahun 1909 gitu. Itu Sarekat Dagang ya. Itu masih SDI. Kemudian Tirto Cokro maksudnya. Iya, Cokro. Iya, betul Cokro. Ini hampir mirip ya. Cokro pindah ke Surabaya, dia di sana menjadi pimpinan SI cabang Surabaya gitu. Dan dari sana kemudian terlihat kepemimpinan Cokroaminoto. Termasuk dalam hal ini misalkan dia langsung turun ke bawah untuk menambah anggotanya, membentuk koperasi, tentu dengan semangat agar masyarakat pribumi bisa maju bersama, tidak selalu dipermainkan oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Ya, termasuk kan kalau kita membaca itu, Sarekat Islam itu menjadi organisasi Bumi Putra yang anggotanya paling banyak ya, Bung? Ya. Pada masa itu ya. Paling banyak pada masa itu. Bahkan 10 tahun setelah Sarekat Islam berdiri,
di mana itu masa-masa kepemimpinannya Cokro Aminoto gitu. Sarekat Islam memiliki 2,5 juta anggota. Wow. Itu jumlah yang teramat besar Oke. pada masa itu ya. Belum ada satu partai pun yang Benar-benar mencapai jumlah anggota sebanyak itu. bisa jadi mungkin ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Cokro Aminoto itu disebut sebagai raja tanpa mahkota ya. Iya, karena pengaruhnya termasuk anggota-anggota Sarekat Islam itu meyakini Cokro Aminoto itu benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat gitu. Dengan membuat koperasi, kemudian sudah ada koperasi. Iya. Wow. Dan salah satu yang penting ya dari Ki Pratirto itu kemudian yang sering dia tekankan, pribumi itu harus berserikat. Wow. Tujuannya apa? Biar kita punya daya tawar untuk menjual hasil-hasil pertanian kita. Gitu. Karena kita tahu sendiri ya, sejak misalkan VOC masuk, kemudian pemerintahan Belanda berkuasa gitu, itu kan sering banyak sekali permainan, permainan harga, termasuk juga tanam paksa gitu. Iya. Dengan mereka berserikat itu memungkinkan kekuatan mereka lebih besar ya. Iya. Lewat Sarekat Islam ini. Wow, menarik ya. Nah, lanjut ke soal tadi hubungan Cokro dan Sarekat Islam. Nah, salah satunya juga kan Cokro itu katanya bapak kosnya Soekarno. Nah, iya betul. Iya. Jadi di Surabaya itu di Jalan Peneleh itu ya, sampai sekarang itu rumahnya masih ada. Rumah Peneleh itu ya. Rumah sejarah. Iya. Tirta itu kan julukannya sekarang ini sebagai guru para pemikir pendiri Republik gitu. Atau bapak kos paling bahaya lah. Kalau zaman sekarang kan mungkin bapak kos ya kita sapa aja sebelum berangkat keluar, apakah ke kampus, ke sekolah gitu kan. Ini di kos itu seperti mondok. Jadi buku-buku yang dimiliki oleh Tirto itu dibaca oleh Cokro. Iya, Cokro. Kayaknya sangat ngefans ke Tirto. Cokro itu diberikan kepada anak-anak kosnya. Siapa aja mereka? Nah, inilah yang kemudian mengisi banyak dinamika perpolitikan menjelang kemerdekaan. Termasuk Soekarno ya. Kemudian Kartosuwirjo. Oh, Kartosuwiryo ya. Yang memimpin DITI di Jawa Barat itu ya. Pemberontakan Jawa Barat. Terus? Dan Semaun. Jadi ada 3 ideologi gitu. Iya. Soekarno itu nasionalis, kemudian Kartosuwirjo Islamis, sama Semaun Marxis gitu. Dan ada beberapa lainnya, tapi ketiga itu yang paling mencolok untuk menggambarkan 3 ideologi itu. Wow, berarti beliau ini juga katakanlah sebagai bapak ideologis ya. Bapak ideologis secara tidak langsung dari Soekarno. Kemudian siapa tadi? Semaun Alimin ya, kemudian Kartosuwiryo. Dan tiga-tiganya akhirnya bertentangan secara ideologi ya. Iya, bertentangan. Nasionalis, komunis, dan satunya Islam ya. Betul. Islam. Oke. Tapi menariknya dari rumah Peneleh itu kemudian gitu tidak membatasi anak-anak kosnya atau lebih cocok kita kader-kadernya lah gitu ya, kader-kadernya. Mereka gabung SI nggak sih? Di kemudian hari ya guys, Semaun itu kemudian kan nanti kita bahas tentang SI merah sama SI putih, putih itu kan. Nah, karena tidak membatasi pilihan ideologi kader-kadernya, itu kemudian yang menarik karena di situ akan dimurnikan oleh dialektika lah dari anak kos itu. Berarti beliau ini sangat terbuka sekali ya. Terbuka sekali. Walaupun beliau katakan Islam, yang terkenal kan gagasannya soal sosialisme Islam itu kan, karena dia nulis ada buku tentang itu. Tapi ternyata beliau juga membolehkan ya, bahkan tidak anti gitu ya, jika anak-anak didiknya itu mempelajari ideologi selain itu. Dan ini juga ya dari Cokro yang menarik kayak gitu, dia memilih jalan moderat, jalan tengah. Kan seringkali antara Islam dengan sosialisme itu dipertentangkan gitu dengan buah pikirnya Marx misalkan itu dipertentangkan kan. Nah, tapi
Cokro justru menilai itu saling melengkapi. Gitu. Nah, jadi kata Cokro, sosialisme yang diajarkan dalam Islam itu kemudian itu metodologinya sudah ada di dalam buah pikirnya Marx. Iya. Menarik. Oke. Aku nunggu, sialan. Aku nunggu lama kali. Oke, berarti ya sebenarnya ini pada masa-masa itu ideologi Islam dan sosialisme itu kan memang menjadi salah satu ideologi ya yang banyak dipilih. Tidak hanya di Indonesia sebetulnya, di beberapa negara lain juga seperti itu gitu. Nah, saya tertarik justru dengan bagaimana organisasi SI ini hidup gitu loh. Sampai mendapatkan anggota sebanyak berapa juta tadi itu kan, dan menjadi organisasi Bumi Putra terbesar pada waktu itu. Nah, gimana menghidupi organisasi ini, Bu? Apakah ini hanya pakai modal dari kekayaan atau uangnya Cokro. Atau dia punya mekanisme yang menarik? Nah, menariknya di situ. Tentu karena ini organisasi bersama, akan sehat jika tanggung jawab menghidupi organisasi itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya satu orang, kan kayak gitu kan. Nah, Cokro kemudian menerapkan iuran anggota. Jadi untuk organisasi bisa berjalan bergerak gitu, anggotanya ya iuran. Dari hasil iuran itulah mereka kemudian bisa kayak membuka cabang di mana, bergerak kemana gitu ya. Wow. Nah, itu juga sekarang ini barangkali bisa kita petik pelajaran ya pada zaman SI fundraising gitu. Ya. Untuk menghidupi organisasi ya kita hidupi bersama-sama. Iuran anggota ya. Oke. Nah, lanjut ke tadi Bung Janwan sempat singgung di antara 3 katakanlah murid-murid Cokro itu kan mereka akhirnya memilih ideologi yang berbeda ya. Ada Soekarno dengan ideologi nasionalisme, ada Kartosuwiryo dengan Islamisme, dan siapa? Semaun Alimin dengan komunisme gitu ya. Nah, kapan nih kalau kita tadi disebut soal SI merah itu, SI merah kapan itu? Dan kenapa bisa terjadi itu soal SI merah dan SI putih itu? Iya, akhirnya terjadi perpecahan ya. SI yang dipimpin itu masa Cokro ya tuh? Masa Cokro. Oke. Cokro dan menjelang Agus Salim. Karena di kemudian hari kan dipimpin oleh Agus Salim. Itu terjadi pada tahun 1921. Nah, jadi sebabnya itu gitu. Semaun yang notabene adalah anak kosnya Cokro. Gitu. Dia kan ini berkembang dengan pilihan ideologinya Marxis gitu kan. Dia melihat dan bergabung dia ke SI kan. Dia melihat kalau SI ini terlalu lambat, Cokro juga terlalu lembek gitu. Dia ingin membuat satu perubahan, tapi kok nggak langsung revolusi saja, dia bilang gitu kan. Kesuwen gitu. Akhirnya dia membuat menggalang kawan-kawannya yang sepemikiran gitu. Akhirnya pecah. Membuat blok sendiri. Jadi SI merah. Sementara punya Tirto, Cokro. Itu SI putih. Gitu. Oke, berarti SI putih ini yang katakanlah masih berpegang pada konsep-konsep Cokro sebelumnya ya. SI merah ini yang menghendaki ada perubahan itu ya. Yang dipimpin oleh Semaun dan lain-lain itu. Oke. Jadi SI kemudian ada 2 ideologi yang beririsan bisa dibilang ya. Sama-sama sosialisme, cuma pendekatannya yang berbeda. SI putih itu sosialisme Islam, sementara SI merah sosiologi komunisme Marxis. Oke. Ya, saya pikir itu tadi ya yang sangat penting berkaitan dengan Cokro Aminoto. Kalau saya bisa tadi kita ngobrol itu, saya pribadi sangat tertarik soal bagaimana sih Cokro ini membangun organisasi itu sampai menjadi organisasi yang sangat besar. Ternyata tadi ada iuran anggota dan sikapnya Cokro ternyata
orang yang sangat terbuka kan. Kader-kadernya ternyata bisa mempelajari dan meyakini ideologi yang berbeda dengan Cokro Aminoto sendiri. Iya, jadi Cokro tidak hanya menunjukkan dia seorang pemimpin yang menghasilkan gerakan besar gitu melalui SI, tapi dia juga berhasil mengkader, ya. Dan kader-kadernya adalah orang-orang yang sangat penting. Sangat penting. Bahkan Soekarno menjadi presiden pertama sekaligus proklamator kan. Nah, itu tahun 1921 tadi itu perpecahan ya tadi ya? Iya, perpecahan. Perpecahan itu berarti itu sebelum Sumpah Pemuda ya? Sumpah Pemuda itu 1928. 26 sama 28. 26 28. Berarti katakanlah kalaupun ada terma Indonesia pada waktu itu sangat baru sekali sebetulnya ya? Iya. Oke. Ya, saya pikir itu yang berkaitan hal-hal penting berkaitan dengan Cokro Aminoto. Cukup menarik. Sangat menarik sekali. Mungkin kalau kapan-kapan ya kita bisa membuat percakapan yang lebih detail mungkin ya terkait dengan pikiran-pikiran Cokro Aminoto. Bahkan mungkin nanti kita coba mengulas anak-anak ideologisnya ini. Betul. Kader-kader ideologisnya itu. Jadi berlanjut ya. Mulai dari Tirto, Cokro, kemudian. Ya. Ada satu ini Bung Janwan yang saya sangat sukai dan sering dikutip gitu oleh orang-orang, perkataan konon ini adalah perkataan dari Cokro Aminoto gitu. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Nah, Bung Janwan ada kata-kata ada juga nih. Oke, apa yang menarik dari Tirto. Jadi ini Cokro itu mengajarkan kepada anak didiknya gitu. Kalau mau jadi pemimpin harus mampu menulis seperti jurnalis dan berbicara seperti orator. Nah, ini barangkali yang kemudian diikuti oleh Soekarno juga. Jadi dia menulis orator. Banyak buku dan terkenal sebagai orator ulung juga. Iya. Dan itu diterapkan oleh Cokro. Ya, beberapa buku yang saya baca itu memang mengaitkan pengaruh Cokro Aminoto kepada Soekarno itu sangat besar. Oke, saya pikir itu ya untuk sesi kali ini. Kita akan bertemu pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.